Inilah kisah sedih wafatnya cucu Nabi Muhammad yang dibantai di padang Karbala. Dahulu, Nabi Muhammad memiliki dua cucu kesayangan yang bernama Sayyidina Hasan dan Hussein. Keduanya lahir dari pernikahan sahabat Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Nabi Muhammad. Kedua cucu Nabi ini adalah orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Hussein lahir, Rasulullah segera mengazaninya di telinga kanan dan mengucapkan iqamah di telinga kirinya. Oleh karena itu, setiap orang tua disunahkan untuk mengazankan anak mereka yang baru lahir, supaya kalimat pertama yang didengar anak baru lahir adalah kalimat thayyibah. Namun ketika dewasa, Sayyidina Hussein tumbuh di masa situasi politik yang sedang memanas. Badai fitnah, adu domba, pemberontakan, perebutan kekuasaan dan peperangan banyak terjadi di tengah-tengah umat muslim. Di mana, benih kekacauan ini sudah mulai muncul di masa kekhalifahan sebelumnya, tepatnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya, terjadilah peperangan antara pasukan yang dipimpin oleh Hussein melawan pasukan Muawiyah di Karbala, Irak. Adapun penyebab perang Karbala adalah, yaitu penolakan Sayyidina Hussein bin Ali untuk mendukung pemerintahan Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah kedua Bani Umayyah. Namun sebenarnya, perang Karbala berakar dari permasalahan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada hari Asyura, tepatnya tanggal 10 Muharram, Sayyidina Hussein membawa pasukannya yang berjumlah 72 orang untuk berperang melawan pasukan Muawiyah yang berjumlah 5.000 orang. Namun saat perang berlangsung, Sayyidina Hussein beserta pasukannya tidak mendapatkan pasokan minuman sama sekali karena jalan menuju sungai Efrat ditutup oleh pasukan Muawiyah. Menjelang sore di tengah kehausan, musuh bertindak semakin kejam, tanpa memandang lawannya. Musuh lantas membunuh putra Sayyidina Hussein yang bernama Ali Ashor yang masih berusia 6 bulan, serta membakar kemah-kemah perempuan dan anak. Ribuan pasukan Muawiyah lantas berhasil mengepung Sayyidina Hussein dan pengikutnya, hingga akhirnya Sayyidina Hussein pun kalah dan syahid. Parahnya, pasukan Muawiyah sambil menunggang kuda lantas menginjak-injak jasad Sayyidina Hussein dan pasukannya. Selanjutnya, mereka pun memenggal kepala Sayyidina Hussein lalu ditancapkan di ujung tombak dan diarak sejauh 965 km. Tidak hanya itu, di belakangnya juga terdapat wanita dan anak-anak dalam keadaan terikat yang diseret mengikuti jalan. Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan, bahwa Sina bin Anas bin Amr Nahai adalah orang yang membunuh Sayyidina Hussein dengan tombak, kemudian ia menggorok leher Sayyidina Hussein dan menyerahkannya kepada Khawali bin Yazid. Kisah tragis mengenai wafatnya Sayyidina Hussein bin Ali ini lantas menambah sejarah kelam dalam peperangan umat Islam. Di mana, kian banyak firqah-firqah dan perpecahan dalam Islam yang bermunculan, diantaranya yaitu pecahnya aliran Islam Sunni dan Syiah. Orang-orang yang menghabisi cucu kesayangan Nabi Muhammad itu benar-benar keterlaluan. Padahal, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Orang yang mencintai Hasan dan Hussein benar-benar mencintaiku, dan orang yang membenci keduanya benar-benar membenciku." Hadis riwayat An-Nasai. Selain itu, Nabi Muhammad juga sangat mencintai Hasan dan Hussein dan keduanya kelak akan menjadi pemimpin para pemuda di surga. Beliau bersabda, "Hasan dan Hussein adalah penghulu dari para pemuda di dalam surga." Hadis riwayat At-Tirmizi. Perang Karbala merupakan perang yang sangat menyedihkan dalam sejarah Islam. Pasalnya, cucu kesayangan Nabi Muhammad yang disabdakan Nabi menjadi pemimpin para pemuda di surga dihabisi oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan. Tidak hanya itu, kepala Hussein juga dipenggal dan diarak keliling kota oleh penguasa kala itu. Dahulu, peristiwa kelam ini terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah atau tanggal 10 Oktober tahun 680 Masehi di padang Karbala, Irak. Pertempuran ini sangat tidak seimbang. Pasalnya, pasukan Sayyidina Hussein hanya berjumlah sekitar 72 orang saja, sedangkan pasukan Muawiyah berjumlah 5.000 orang. Dari sini kita bisa belajar, bahwa perebutan kekuasaan dan jabatan itu bisa membuat seseorang buta akan halal dan haram. Dampaknya pun sangatlah besar, di mana, peristiwa Karbala ini lantas menandai pecahnya Islam menjadi Islam Sunni dan Syiah. Ya Allah, semoga seluruh umat Islam terhindar dari fitnah dan perpecahan, amin.